targetnya adalah Liga 2. Nah, itu yang menjadi salah satu poin penting ya, untuk saya bisa memutuskan gabung dengan Persiba. CV-nya juga cukup bagus, kita ada beberapa peminjaman dari Liga 1, budgetnya juga lumayan, harapannya coach bisa lebih mengolah si pemain itu lebih. Untuk Liga 3 atau Liga Nusantara, sebenarnya dana ideal yang dibutuhkan tuh kisarannya berapa? Kalau di pengalaman saya ya 3 miliar. Siapakah dia? Coach saya ini aja. Oh iya. Siapa Coach Andri? Coba siapa ini? Gonzales. Oh betul. Tahun ini bisa lancar dan kita bisa memenuhi target kita lolos Liga 2. Sedulur Bantul, selamat pagi. Ini dia Ngopi Pagi, ngobrol happy, berbagi informasi. Wuhu! Hari ini di Ngopi Pagi ini saya bawa bola. Kenapa? Karena memang hari ini kita bakal ngobrol sesuatu atau topik yang nggak ada matinya, sepak bola. Dan tentu aja sepak bola lebih spesifik nih soal Persiba Bantul. Karena belakangan ini sebetulnya banyak juga kan yang nanya, Persiba apa kabar? Apakah Persiba sudah bangun gitu? Emangnya pernah tidur gitu? Atau apa yang sedang dilakukan oleh Persiba di usianya yang sekarang 58 tahun? Bagaimana perjalanannya dan persiapannya? Karena musim ini juga Persiba sedang bersiap untuk mengikuti Liga Nusantara. Untuk itu hari ini kita akan ngobrol banyak. Dengan yang pertama ada manajer Persiba Bantul 2025 tahun ini ada Coach Endro Bawono. Selamat pagi. Selamat pagi. Coach Endro, sehat ya Coach? Alhamdulillah. Tadi tersesat nggak ke sini? Enggak dong. Oke. Dan ini nih, ada head coach atau ketua pelatih anyarnya Persiba tahun ini. Ada Coach Andri Ramawi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Gimana nih rasanya menginjakan kaki di bumi Projo Tamansari? Waduh, seneng ya, karena suasananya cukup enak ya, cukup enak. Apanya yang enak? Keplaknya? Gudegnya gitu. Oke, tapi kayaknya ini ya, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi tentang Persiba ataupun persiapannya seperti apa di Liga Nusantara, kita kayaknya kenalan dulu deh sama manajer dan ketua pelatihnya. Untuk Coach Endro, kalau nggak salah ini adalah musim ketiga atau tahun ketiga akhirnya bergabung dengan Persiba ya Coach ya? Betul. Ini awal mulanya gimana sih? Dulu kok bisa akhirnya bergabung ke Persiba? Ya dulu dari awalnya masih terikat dengan Kemenpora ya, tapi waktu itu ditelepon sama Pak Teguh Raharjo yang sekarang jadi wakil ketua KONI DIY, kebetulan dulu pimpinan kami di Asdep Sentra. Intinya kamu disuruh bantu untuk di Persiba. Habis itu ketemu dengan salah satu ownernya Pak Keno serta direktur utama Pak Teguh. Ya itu Sleman City Hall awal cerita di Persiba 2022. Gitu, tapi tentu sepak bola bukan hal yang asing ya untuk Betul. Coach Endro ya, sudah banyak asam garam yang Coach Endro saksikan gitu. Demikian juga dengan Coach Andri kan, pasti sama dengan Coach Endro dulu di kementerian. Betul. Terus pernah di Persis Solo, Persipura, kok sekarang mau di Persiba? Yang pertama proyek yang ditawarkan ya dari Persiba sangat menarik. Itu yang pertama, karena kita tahu ya Liga 3 biasanya kan tidak banyak klub yang punya target yang didampingi juga atau didasari dengan finansial yang bagus, terus manajemen yang bagus, ditambah lagi supporter yang fanatik. Itu salah satunya. Yang kedua adalah target ya, pasti target yang diminta, yang saya coba tanyakan ke manajemen atau Pak Manajer Coach Endro, maunya seperti apa Persiba ini gitu. Targetnya adalah Liga 2. Nah, itu yang menjadi salah satu poin penting ya, untuk saya bisa memutuskan gabung dengan Persiba. Itu sih. Emang beneran gitu Coach? Emang beneran waktu awalnya kutemukan Coach Andri lalu akan kutarik ke Persiba, ceritanya emang kayak gitu beneran? Iya memang ibaratnya kan kita dari evaluasi tahun kemarin ya. Jadi tahun kemarin kita coba catatan di evaluasi itu di staf kepelatihan gitu. Jadi staf kepelatihan juga bagian yang sangat penting gitu kan. Jadi
terus kita coba cari, terus kita coba petakan, dan saya rasa dengan kredibilitas Coach Andri dibantu dengan Coach Yongki, pelatih fisik juga Coach Biswanto, ada Kurgaden, Arlin analisis, terus ada Coach Tito Rama di kiper. Kita memang tahun ini kita coba full staff kepelatihan, harapannya bisa mendongkrak performa si atlet itu sendiri. Itu jadi ya udah kita coba, ini target, coba ini tahun ketiga saya, udah lelah juga kan, capek juga kan di dapat tekanan, walaupun ini semoga tahun ini kita bisa berbicara untuk bisa lolos Liga 2 lah. Harapannya itu. Terus jadi pelatih ya, setelah pelatih terkumpul ya kita juga squad kita coba bicara. Memang tahun ini kita tidak seleksi lagi, tapi secara pemanggilan kita koordinasi dengan tim kepelatihan, analisisnya kita, ini pemain yang cocok dengan filosofi coach, cocok juga dengan filosofi Bantul sendiri, ya kita datangkan, kita memang kita lihat 1-2 hari bagus, kita kontrak. Per hari ini kita sudah 24 pemain yang kita kontrak. Ada satu kesamaan antara Coach Hendro dan juga Coach Andri. Sebelumnya sama-sama pernah di Kementerian Kepemudaan dan Olahraga. Ya kan, udah enak loh Coach di sana, kok mau lo terjun ke Persiba? Apa yang bikin mau gitu? Karena emang duitnya kan kayaknya lebih banyak di kementerian ya Coach ya? Atau nggak soal itu deh, hal-hal yang kayaknya tuh orang kan kalau ngeliat tuh di kementerian tuh lebih enak kan sebenarnya. Kenapa sih mau ke Persiba? Karena kita juga tahu bahwa sebenarnya membangun ekosistem sepak bola itu tidak pernah mudah gitu, bukan hal yang gampang. Membangun klub itu sama sekali nggak gampang, apalagi untuk Persiba yang klubnya dia usianya udah 58 tahun, ups and down, naik turunnya juga ada. Kok mau Coach? Ya kalau saya sendiri anak istri di sini ya, anak istri di Bantul, jadi saya juga per 2013 sudah jadi warga Bantul ya. Jadi ya udah istri, terus satu pertimbangan itu anak istri, yang kedua setiap pelaku sepak bola pasti pingin di tim profesional gitu. Jadi selain di timnas ya, tapi dari timnas pun harus ke profesional dulu baru ke timnas. Jadi itu jadi dasar kita ya. Ada itu juga karena dorongan dari orang-orang yang di atas di Kemenpora juga, sehingga kita bisa di Persiba seperti itu. Jadi menurut saya ya panggilan, terus ya profesional ya, di tim profesional. Ya memang tahun ini atau mungkin Persiba masih di Liga 3, tapi kan Liga 3 tahun ini juga berbeda dengan Liga 3 sebelumnya yang statusnya amatir. Kalau tahun ini kan sudah ke pro ya, jadi semi pro seperti itu. Oke, kalau Coach Andri sendiri gimana? Ya, beda pasti. Bisa dibilang zona aman ya. Ya di Kemenpora itu banyak sebenarnya pengalaman, pembelajaran sebenarnya di sana. Tapi memang di sana itu lebih ke zona aman lah, atau zona nyaman. Tapi yang pasti ketika saya memutuskan untuk meninggalkan ya, tanda kutip ya, itu tadi saya bilang proyek yang ditawarkan atau keseriusan dengan Persiba ini seperti apa. Karena saya harus meninggalkan zona aman nih, zona nyaman yang tadi dibilang Mbak, bahwa sebenarnya sudah enak gitu. Iya. Ya, secara pendapatan, dekat juga dengan keluarga dan lain-lain gitu. Tapi tim Persiba meyakinkan itu, bahwa kita punya keinginan, kita punya keseriusan, kita punya target yang tinggi. Dan saya juga memang ketika memutuskan masuk ke Kemenpora memang tidak akan lama. Karena memang hampir 8-9 tahun kan saya di luar, di Barito 5 tahun, di Persipura 2 tahun, di Persis Solo hampir 2 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun gitu. Nah, di Kemenpora ini kan saya kembali lagi ke Jakarta karena memang salah satunya adalah alasannya kedekatan dengan keluarga. Tapi saya tidak akan lama di situ, mungkin hanya 2 dan 3 tahun. Dan kebetulan mungkin dijabah ya doanya. Salah satunya ketika masuk ke 2 tahun adalah tawaran dari Persiba. Itu menjadi proses kenapa saya bisa menerima pinangan dari atau ajakan dari tim Persiba seperti itu.
baru tahun ini ya Coach ya, awal September kalau tidak salah. Dan berarti kan Coach Andri ini masuk ketika Persiba juga sedang bersiap untuk mengikuti Liga Nusantara atau kemarin kita menyebutnya dengan Liga 3. Nah khusus untuk musim ini apa yang dipersiapkan Coach yang berbeda dengan tahun kemarin atau musim yang lalu? Ya, selain skuad dari kepelatihan ya, kepelatihan yang kita lengkap dari semua unsur keilmuan kepelatihan ada semua, harapannya itu bisa berjalan profesional, saling mendukung, saling menguatkan. Yang berbeda tahun ini juga kita tidak ada tadi seleksi terbuka, kita sudah memang pemain yang kerangka filosofinya bagus dengan Persiba kita datangkan, kita coba kasih penawaran dan cocok ya kita ambil ya, jadi lebih ke situ sehingga lebih matang karena evaluasi sebelumnya kalau seleksi terbuka itu saya pikir sekarang Persiba sudah tidak segitu. Kalau 2-3 tahun yang lalu kita butuh itu kan, butuh untuk mereka tertarik dengan kita, tapi 2-3 tahun ini kita sudah punya track record bagus terkait dengan trust ya, kepercayaan dari pemain-pemain di luar sana sehingga ya udah kita tahun ini kita ambil cara itu. Sekarang di fase itu Persiba, jadi harapannya bisa komplit, pelatih, pemainnya juga punya nama-nama yang cukup ya, CV-nya juga cukup bagus. Kita ada beberapa peminjaman dari Liga 1, budgetnya juga lumayan. Harapannya coach bisa lebih mengolah si pemain itu lebih sangar lagi ya. Jadi kita juga dari manajemen coba memenuhi keinginan coach bisa memenuhi target itu. Seperti itu. Berarti setidaknya fondasinya sudah kuat duluan, nggak kayak waktu dulu seleksi terbuka masih penjaringan secara lebih luas karena sekarang udah terpetakan gitu ya, jadi lebih mudah gitu. Ini berarti sudah fix ya untuk komposisi pemainnya untuk Liga Nusantara ini? Iya sudah, jadi kita tinggal coach tinggal nyari satu ke saya, coach ini diambil gitu kan. Nah, tapi tidak saya spill di sini, tinggal satu aja. Udah kalau ini udah bisa diambil, udah selesai ya. Itu kan harus kalau peminjaman Liga 1 kan udah angkanya kan tinggi banget kan. Nah, kita juga harus hitung-hitungan biar tidak seperti musim lalu, kita tidak ibaratnya kehabisan bensin dan sebagainya, kita tetap RAB-nya aman sampai akhir kompetisi itu juga ini. Tapi saya juga upayakan bicara dengan owner salah satu tim Liga 1 peminjaman atau bisa geser ke Bantul. Katanya kalau satu itu udah ya udah coach, saya udah nggak ngambil lagi katanya seperti itu. Jadi nanti coba kita bicarakan lagi dengan owner Liga 1 untuk bisa diambil lagi. Yang penting bahan bakarnya aman ya Pak. Nggak habis tengah jalan. Betul, gitu. Kan seperti itu. Karena kemarin juga coach minta dari Makassar, peminjaman dari Persija dan sebagainya. Kalau udah Liga 1 itu pastikan range harganya kan udah cukup tinggi kan. Tapi demi beliau ya udah ayo gas saja kan. Oh, demi coach Andri loh coach. Kita gas saja. Akhirnya sekarang sudah di mes semuanya. Gimana nih coach, dikabulin loh permintaannya? Aku pinjem ini dari Liga 1 dan segala macamnya. Ya jadi kalau kita bicara pemain udah pasti saya harus terima kasih sama Coach Hendro dan manajemen ya, karena tanpa ada dukungan atau support ya, baik itu secara finansial ya kan pasti akan berhubungan dengan itu ya. Terus saya harus terima kasih sekali lagi, terima kasih dengan manajemen, pemain-pemain yang kita coba sodorkan, yang kita mau, alhamdulillah hampir semuanya di ACC gitu. Walaupun ada beberapa dengan nego yang agak sedikit alot ya, tapi pada akhirnya kita dapat itu. Karena targetnya kan besar, targetnya tinggi. Jadi kalau ada istilah kalau kita mau masuk ke Liga 2, ya berarti level pemainnya harus Liga 2. Kalau kita mau levelnya Liga 1, ya berarti kita harus mempersiapkan levelnya pemain-pemain Liga 1. Bukan berarti yang Liga 2 dan Liga 3-nya tidak menjadi perhatian, tapi setidaknya pemain yang Liga 3 atau Liga 4-nya itu diselektif mungkin gitu. Bisa jadi dari data statistik ya Coach, terus menit bermainnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, benar-benar selektif kalau yang dari Liga 3 dan 4. Tapi ada ini nggak sih Coach, beberapa pemain di musim lalu yang juga masih akan bermain di musim ini? Ya memang kemarin diskusi dengan tim kepelatihan dengan manajemen yang lain, kita tetap
merekom ya, yang punya menit bermain kontribusi bagus di musim lalu kita tetap dipertahankan gitu. Alhamdulillah juga ada 6 pemain ya coach yang musim kemarin kita punya menit bermain bagus, loyalitas ke Persibanya juga sudah teruji. Kita sodorkan ke coach dan coach juga setelah melihat ya cocok juga, akhirnya ya kita pertahankan 6 pemain itu. Oke. Tapi ini untuk Coach Andri ya. Jadi begitu pertama kali ke Persiba, apa yang Coach Andri lihat atau potensinya seperti apa? Jadi Tapi sebelum dijawab ya Coach, Oke. kayaknya minum kopi dulu deh. Boleh. Iya. Siap. Nanti keburu serak suaranya. Dan seluruh Bantul jangan kemana-mana, pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh Coach Andri setelah jeda berikut ini. Kembali lagi di Ngopi Pagi, masih bersama dengan Coach Edo dan juga Coach Andri. Kopinya masih ya Coach ya? Mana? Iya, nanti kalau habis ada lah tambah gampang, namanya juga Ngopi Pagi, stoknya banyak. Coach, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab soal ketika Coach Andri pertama kali datang menginjakan kaki di Persiba, Coach Andri membaca Persiba ini seperti apa, potensinya seperti apa? Ya, yang pertama tadi saya sudah komunikasi secara intens ya dengan manajemen. Pastinya ketika datang yang kita coba untuk komunikasikan adalah pemain yang akan didatangkan di Persiba ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya pasti akan cari sejarahnya kan. Oh iya, bener. Iya. Sejarah termasuk ini. Betul. Mungkin Coach Andri bisa mengidentifikasi ada apa di tengah-tengah kita ini. Ini boleh ditebak ya kalau boleh. Bisa dikoreksi kalau tidak salah, ini piala juara ya di 2011 ya, dan yang pasti punya supporter yang fanatik, itu yang paling penting. Keren loh, akhirnya maksudnya Coach Andri juga bisa sampai mengulik bahwa dulu memang ini ya, seluruh Bantul tahun 2011 itu euforia soal Persiba itu nggak main-main. Karena setelah berpuluh-puluh tahun berdiri di bumi Projo Taman-Sari, pada akhirnya Persiba bisa memenangkan pucuk prestasi tertinggi juara di divisi utama. Betul. Gitu kan. Dan semoga kejayaan ini bisa direkuh kembali. Ya kan, karena memang tidak mudah sama sekali untuk membangun ekosistem sepak bola. Ya kan, Coach, tidak hanya sekadar si pemain A bagus dia ngecek bolanya, enggak begitu, tidak hanya soal teknis saja, banyak tantangannya ya kan Coach. Dan ngomong-ngomong soal tantangan ini, dari musim ke musim ini memang Persiba memang dilalah masih bertahan atau stuck di Liga 3. Memang tantangan yang paling terasa atau yang memang ini jadi PR sekali untuk Persiba apa Coach Edo? Oke, mungkin sedikit koreksi ya. Jadi sebenarnya ada tahun kedua itu naik grade kan, karena sekarang kan udah ada Liga 4 kan. Kita waktu itu sampai 16 besar sehingga bisa jadi voternya di PSSI Pusat. Tantangannya yaitu tadi terkait dengan jadwal regulasi terus jadwal yang tidak tentu, terus mainnya di mana juga tidak tentu, sehingga itu perlu ekstra pemikiran terkait dengan RAB, persiapan program latihan dan sebagainya. Itu juga harus ada perubahan, ada penyesuaian di tengah jalan seperti itu. Itu salah satu tantangan di Liga 3 seperti itu, karena kita tidak bisa home away, kita harus main secara netral, ditentukan oleh LIB, kita mainnya di mana, kita harus patuh di situ, sehingga mau tidak mau ya kita harus ibaratnya bermain di negeri di daerah orang sampai 1 bulan lebih lah kita ibaratnya di situ. Jadi itu salah satu tantangannya. Terus yang di Persiba itu sendiri ya memang
nama besarnya kan. Dari bagi saya pribadi itu nama besarnya kan, kita selalu di-compare dengan masa lalu, ini salah satunya gitu. Jadi tapi itu bagi saya itu jadi tantangan, bagi kami tantangan untuk bagaimana tahun ini kita lebih bisa berprestasi sehingga ke arah ke situ, sehingga kita siapkan dari awal. Tadi Coach Andri sudah cerita terkait dengan pemilihan pemain, stok kepelatihan dan sebagainya, kita coba lengkapi itu semua, kita sampai juru masak atau ahli gizinya kita nempel di tim, dia jadi karyawan PT Bantul Jaya Utama. Kita siapkan juga untuk hampir staf-staf yang sebelumnya tidak ada, sampai yang harian sekretaris harian yang ngantor setiap hari. Ini kan baru tahun ini juga kan harus di sekretariat harus ada staf yang ngantor setiap hari, sehingga kebutuhan si anak terkait dengan permintaan, ada yang dari Coach Andri program harus turun sekian kilo, mau tidak mau menunya harus berbeda dengan atlet yang lain. Itu juga salah satu yang kita coba ikhtiarkan untuk kesana. Tapi karena kalau tidak salah sistemnya untuk Liga Nusantara atau Liga tahun ini mungkin sedikit berbeda ya, untuk zonanya, formatnya, kemudian apakah home away atau tidak, mungkin bisa dijelaskan Pak Sindro? Iya, update terbaru jumlahnya kan berubah kan. Kalau dulu kan 14, sekarang kan 24 tim. Wacana terbaru itu dibagi 3 dan itu di netral semua. Bantul belum tahu di zona mana, terkait dengan nanti kita main di mana, itu yang jadi ada wacana juga hampir kayak Liga 2, ada 3 series di penyisiannya. Jadi semuanya masih wacana karena sampai sekarang surat resmi dari LIB atau PSSI belum masuk ke kita. Terus biasanya itu owner meeting juga belum ngumpul, undangan untuk owner meeting juga kita belum terima, sehingga semuanya masih bisa berubah-ubah. Harus ini kita kemarin juga bilang sama coach di Liga 3 itu mainnya itu dekat-dekat gitu kan, dekat-dekat. Jadi habis main rest 1-2 hari, besoknya main lagi. Itu yang evaluasi tahun kemarin yang jadi PR kita terkait dengan kebugaran, terus mood pemain dan sebagainya. Itu yang kemarin juga bilang sama coach juga, ya udah coach kalau gitu pemainnya 30 coach sekalian maksimalin gitu ya. Jadi salah satunya evaluasi itu, sehingga ya udah kita coba 30 kita maksimalkan, memang pemainnya yang secara grade A dan B-nya tidak terlalu jauh, sehingga walaupun ini tidak main, coach ini bisa mengganti dengan pemain yang lain dengan kualitasnya tidak terlalu jauh. Nanti biar Coach Andri dan teman-teman yang mengoles atau mengkilapkan lagi biar pemain itu lebih kinclong. Oke. Tapi apapun nanti secara resmi regulasi atau sistemnya seperti apa, Persiba siap ya coach ya? Siap. Jadi kita harus nurut, karena bagaimanapun kita bagian dari PSSI, ya kita harus patuh tunduk regulasi yang dibuat sama PSSI atau LIB. Kita terima dengan baik dan kita coba lakukan dengan sesuai kemampuan kita. Jadi kita ya taat aja sama. Oke. Coach, ngomong-ngomong ini ya, kalau misalnya kendaraan mau jalan itu kan pasti butuh bahan bakar. Sama halnya kayak sepak bola kan juga gitu kan. Nah, ini kalau mau ikut Liga 3 atau Liga Nusantara, sebenarnya dana ideal yang dibutuhkan tuh kisarannya berapa? Kalau di pengalaman saya ya 3 miliar. 3 miliar karena di Liga 3 itu bisa sampai 6 bulan, kadang 7 bulan. Jeda ada puasa, kita tetap latihan karena kita puasa akhirnya sewa genset di Semberagung. Jadi sewa genset untuk bisa latihan habis taraweh gitu. Jadi di Liga 3 itu makanya kita harus spare di 3 miliar itu karena antisipasi hal-hal kayak gitu. Oh ya, boleh di-spill nggak sih coach beberapa pemain yang mungkin akan berlaga di lapangan di musim ini? Ya, banyak. Saya berani karena sudah kontrak, jadi aman-aman saja. Ada Sandi Samusil, terus ada Edgar Amping, ada Villa, terus ada Ilham Wibowo Yusuf, terus ada Crispo, terus ada timnas si Fatur Rahman ya. Si Muhram itu jadi Sekivo itu jadi
Saya berani bilang karena sudah tanda tangan sama saya, jadi berani. Oke, berarti Aman. pemain-pemain yang familiar pun juga masih diikutkan Betul, gitu ya, yang Coach. tahun kemarin ada Akbar Selang, yang notabene menit mainnya bagus juga loyal terus. Masih ada kapten tahun kemarin Fahrizal masih ada di Sita, Jajam masih ada, terus Samudra, terus ada juga si Bima juga masih ada. Masih, kita. oke. Terus ini biasanya latihan di mana, Coach? Untuk Kita persiapan ini? terpusat di, terima kasih ya ke Kelurahan Sumber Agung ya, selama 2022 kita disupport secara fasilitas di situ. Kita terpusat di Sumber Agung Sport Center namanya sekarang. Oh, Sumber Agung Sport Center, ya. Karena dari dulu saya cuma satu lapangan, habis itu ada lapangan banyak, ada tenis dan sebagainya. Jadi sekarang lagi bikin papan nama itu, kawasan terpadu Sport Center Sumber Agung. Yes, Mau keren. namanya itu. Jadi kalau latihannya di SSC, terus mainnya di SSA. Jadi akan nanti jadi Sumber Agung Sport Center, mainnya di Sultan Agung, Stadion Sultan Agung. Jadi SSC dan SSA. Di situ, mesnya di situ, sekretariat di situ, terpusat di situ. Kita juga dibantu sama Kelurahan Patalan, Pak Lurah Patalan udah. Jadi kita juga punya akses merawat di lapangan itu dan kita bisa pakai di situ. Jadi 2 lapangan itu yang lebih dipakai di Persiba, baik yang senior maupun development. Kita juga ada gym yang secara ini udah coach, yang penting masuk dulu, urusan bayar nanti gampang. Nah gitu juga. Yang penting kebutuhan coach seminggu 2 kali gym juga terpenuhi. Anak-anak juga nambah gym sendiri juga, si pemilik gym itu udah bebas, sudah untuk Persiba udah dia bisa lakukan. Jadi kayak palu gada ya, apa lu mau gue ada Nah, gitu. sekarang gitu. Tapi Coach Andri udah merasakan ya, berarti maksudnya latihan juga dengan pemain di Sumber Agung gitu. Atmosfernya seperti apa, Coach? Sebelum jawab itu, nih saya juga repotin manajemen ya. Ketika datang tuh ya Coach Endro, saya butuh perlengkapan A, B, C, D, E, F, G gitu. Harus ada nih Coach. Karena ini akan mempengaruhi kualitas latihan. Nah, dia sampai sempat oke coach. Dan kalau ditanya tadi bagaimana suasana ya latihan di Sumber Agung, bedanya di Eropa mungkin kan di Eropa terpusat dalam satu kota dan lain-lain. Nah ini lebih keren lagi gitu. Jadi banyak yang olahraga, banyak yang lihat, ditonton, hampir sama. Cuma bedanya ini kan tidak sport center yang ada di kota, dan menurut saya itu jadi sedikit menarik. Pemain juga kan ya dengan sedikit sok lihat kan, ini saya jago dan lain-lain. Dan pastinya bisa interaksi dengan beberapa supporter yang datang. Jadi setidaknya supporter yang datang bisa melihat proses yang kita lakukan. Oh setiap hari seperti ini ya. Dan itu bisa menjawab secara tidak langsung walaupun mereka tidak bertanya. Oh sistem kita main seperti apa, ya datang aja latihan. Oh boleh ditonton langsung itu waktu latihan. Itu latihannya setiap hari bagaimana, Coach? Setiap hari. Di pukul berapa aja kalau misalnya ada yang pengen nonton gitu ke Sumber Agung? Minggu ini beliau pagi, sore, kadang Selasa pagi gym, Kamis Jumat gym, sorenya di lapangan. Oke. Tapi kalau dari obrolan kita ini ya, Coach ya, komitmennya Persiba untuk musim tahun ini tuh emang nggak main-main ya. Banyak hal dari evaluasi yang dari musim lalu akhirnya diperbaiki di tahun ini, kemudian banyak gebrakan-gebrakan yang dilakukan sedemikian rupa. Upaya ini untuk target yang seperti apa sih, Coach? Apakah harus bisa promosi ke Liga 2 atau ke Championship seperti itu? Ya, karena yang agak berbeda juga di susunan direksi. Di direksi tahun ini juga ada sosok orang yang memang support di kita dan dia komitmen ke kita. Kalau selama ini kan saya hanya ke Pak Teguh ya, Kombes Teguh Wahono. Sekarang ada namanya Pak Surya. Dia juga di bagian di direksi yang di lapangannya, jadi mengurusin kita. Jadi itu salah satu evaluasi dulu pas saya ditanya ke supporter kan. Ibaratnya Bapak tidak boleh sendirian gitu. Kalau sendirian ya mungkin akan seperti ini terus gitu. Jadi akan kerepotan. Jadi
salah satunya kita menambah orang yang memang punya track record yang baik terhadap itu, sehingga menjadi kekuatan. Jadi saya di belakangnya selain para komisaris yang di atas, saya di belakangnya sekarang ada 2. Biasanya kan satu aja kan Pak, sekarang ada 2 itu, CEO dan COO kan. Jadi saya jalannya nggak loncat-loncat lagi, ya, bisa jalan gini. Jadi kalau mau geblak ke belakang tuh ada 2 orang yang namanya gitu ya. Kalau dulu kan harus loncat kaki kiri doang atau kanan doang. Sekarang kaki kanan dan kaki kirinya udah ada penyangganya, ada 2 orang gitu ya Coach. Makanya targetnya juga tinggi gitu kan Coach. Tadi kalau nggak salah Coach Indro sempat menyebut soal Persiba Development ya. Betul. Apa ya itu ya Coach ya? Ya, jadi itu awalnya itu setelah Kanjuruhan. Jadi saya itu SK-nya 2022 kita persiapan, kan nggak mungkin uang itu saya kembalikan ke perusahaan kan. Tak bikinlah development. Awalnya itu sih sebenarnya, tapi development itu juga bagian dari komitmen para elit di atas ya. Jadi ngurusin development itu kan nggak gampang, nggak murah juga kan, biayanya kan mahal kan. Tapi itu bentuk tapi memang di akte pendiriannya kan ada itu, dari dulu pendirinya Persiba itu kan ada salah satunya ya anaknya itu, adiknya itu development itu. Kenapa itu salah satu akte itu kenapa nggak kita bikin gitu. Makanya ya udah saya izin sama Bapak, terus kebetulan itu ada sisa waktu Kanjuruhan itu, ya udah kita buat modal, kita bikin. Nah, tujuannya nanti jadi Persiba Development itu berjenjang, tetap di bawah PT Bantul Jaya Utama seperti seniornya. Harapannya nanti setelah lulus bisa ada 3 proyeksi, yang pertama ke Persiba, yang kedua ke EPA, terus yang 1 kuliah. Jadi memang ada jenjang di situ. Jadi 3 itu jadi ada orang yang memang pintar main bola, terus dia akademisnya bagus, kita arahkan untuk jalur prestasi ke kuliah kalau memang dia mau kuliah. Yang mau main bola, yang misalkan tahun ini sama Coach Andri juga ini development bagus dipakai, tetap kita pakai. Terus yang nggak bisa ya misalkan PSIM tahun ini EPA untuk persiapan peminjaman kita pemain coach, tolong pemain posisi ini kita kirimkan. Jadi kita tujuannya ya itulah, menjadi Persiba Development menjadi bagian pembangunan sepak bola Indonesia. Itu seperti itu. Oke, ini keren sih karena ini juga mendukung ekosistem sepak bola di Bantul ya khususnya ya coachnya. Terus kalau untuk musim ini apakah ada dari siswa, kita nyebutnya apa ya coach kalau di Persiba Development ini? Iya, siswa. Apakah ada siswa dari Persiba Development yang akhirnya juga ditarik untuk ikut ke Liga Nusantara atau Liga 3? Oke, sampai sekarang Coach Andri masih melibatkan beberapa alumni development atau anak-anak development untuk terlibat secara aktif latihan pagi sore nanti. Untuk keputusannya siapa yang didaftarkan didaftarkan di aplikasi Siap itu saya kembalikan lagi ke tim pelatih, tapi kita mendorongkan ini potensi, ini anak putra daerah, ini atlet Porda, ini atlet putra daerah Bantul, dia harus dikasih ruang. Karena kalau tidak salah di antara klub-klub yang akhirnya akan bertanding di Liga 3 tidak banyak yang punya istilahnya sekolah sepak bola atau seperti semacam Persiba Development ini ya coach. Kalau coach Andri sendiri melihat keberadaan Persiba Development ini seperti apa? Luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena memang kita bicara level ya, kita bicara level Liga 3 pasti mungkin nggak akan banyak gitu dengan pengalaman yang kita lihat lah ya. Level Liga 3 itu, klub Liga 3 itu punya development seperti Liga 1 dan Liga 2 gitu. Nah, ini kaget juga sih sebenarnya. Jadi informasi itu sebelum saya datang ada Persiba Development-nya gitu. Waduh, berani juga gitu, karena yang tadi saya bilang bahwa itu tidak murah gitu. Dan itu saya coba sampaikan di beberapa kita bicara tentang masalah development. Kalau itu murah development, semua tim itu akan punya gitu. Liga 1 aja itu tidak semuanya punya. Ya, dia akan punya ketika ada event. Ya, tapi kecuali ada Persija, ya dia punya, kita Dewa, terus ada beberapa mungkin klub Liga 1 yang sudah punya gitu. Makanya kalau ditanya Persiba itu punya development luar biasa gitu. Jadi mudah-mudahan konsistensi ini terus gitu, karena tidak murah gitu. Ya secara materi gitu sih Mbak.
Dan ini kepala sekolahnya Coach Endro sendiri ya? Iya. Iya, ini nggak repot Coach, udah jadi manajer di Persiba, jadi kepala sekolah juga gitu. Ini saking cintanya Coach Endro ke sepak bola atau gimana? Iya itu. Jadi ibaratnya nyawanya ya sepak bola kan saya kan. Separuh nyawaku adalah sepak Jadi bola. ditanyakan ibaratnya bawa HP ya HP nggak. HP nggak ada itu di masjid sama di lapangan. Jadi kalau di lapangan nggak akan ada. Oh gitu, Ya, saking cintanya ya. Jadi HP Nah, kalau sekarang beda, kalau sekarang ya HP-nya ikut kan nggak di lapangan, dipikir lapangan. Oh ya, ini ada Persiba Development. Terus ini kan ada wacana ya, kalau di tahun 2027 itu kemungkinan akan ada Liga Wanita. Nah, apakah Persiba juga, ini sekarang udah ada Persiba Development, ada rencana juga nggak untuk bikin squad sepak bola wanita? Ya semuanya kan yang namanya sepak bola kan tidak hanya laki-laki, tidak ada gender ya semuanya. Jadi saya rasa kalau memang ini bisa naik ke level Liga 2, kenapa tidak gitu kan. Kita juga bikin developmentnya otomatis nanti squad EPA-nya, terus yang adinya bisa disuratin, terus kita bisa di sepak bola wanita. Saya rasa sangat memungkinkan sih. Iya. Tapi sekarang tahun ini saya terfokus di sini. Developmentnya kan sudah jalan, 2 Iya. tahun ini sudah jalan secara otomatis. Besok juga teman-teman dari development dalam rangka hari ulang tahun juga akan bikin Piala Persiba yang kedua di usia 15 sampai ke grassroots. Teman-teman dari development mau bikin itu juga untuk menyambut rangkaian ulang tahun itu. Juga ada match ulang tahun. Ya, harapannya nanti kita secara simbolis di situ merayakan bersama-sama, karena Persiba itu bukan punya kita aja, tapi memang semua ya, masyarakat Bantul, pencinta sepak bola Bantul. Jadi harapannya bisa semuanya sengkuyung mendoakan yang terbaik lah. Persiba bukan hanya milik kita, gitu lah Coach Endro. Persiba adalah milik kita semua, dan itu juga membuktikan betapa fanatisme supporter masyarakat Bantul untuk Persiba ini juga nggak main-main ya kan Coach. Ada Pasar Bumi, ada CNF, dan bagaimana dinamika supporter ini dengan manajemen ataupun dengan pemain, kita akan jawab ini setelah segmen terakhir. Kok setelah segmen terakhir sih? Bukan, maksudnya di segmen terakhir gitu seluruh Bantul. Yuk Coach, silahkan dinikmati dulu kopinya. Iya, kalau tadi kan bawanya bola ya tadi pagi. Nah, sekarang bawanya tumpeng. Ada benderanya Persiba. Kenapa? Karena tahun ini tepatnya pada tanggal 21 September Persiba itu genap berusia 58 tahun. Luar biasa. Ini kayak usia pensiunnya PNS ya. Tapi ya Coach, ini keren sih karena bisa bertahan selama 58 tahun. Itu juga salah satu bara yang menghidupkannya adalah supporter. Karena tidak ada klub sepak bola ataupun sepak bola itu sendiri yang hidup tanpa supporter, betul? Betul. Dan demikian juga dengan Persiba kan, ini fanatisme supporternya tuh tinggi, loyalitasnya juga nggak main-main lah. Ada Pasar Bumi, ada CNF. Nah, kalau sekarang nih, Coach Endro dulu deh, untuk manajemen merangkul supporter sendiri seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi, tapi yang sebelumnya 58 tahun ya, waktu yang lama, banyak tokoh yang berjuang sebelumnya, terus banyak supporter yang sudah berdarah-darah atau ibaratnya mendukung sampai ke 58. Kita apresiasi, kita hormati beliau. Ya, kalau saya tinggal menyeruskan kan yang lebih berjuang lagi sebelum-sebelumnya. Supporter bagi kami bagian keluarga kita. Ya, jadi supporter adalah bagian kritik, dia yang kontrol dari luar, yang kadang kita sendiri tidak tahu, manajemen tidak tahu, tapi supporter bisa memberikan secara tulus input kritik sehingga kita bisa juga untuk introspeksi untuk kedepannya lebih baik atau langkah-langkah ke depan lebih baik. Ya. Supporter bagian dari keluarga kita. Iya. Kalau Coach Andi sendiri gimana? Supporter nih untuk Persiba
benar-benar sistem support system yang memang di bikin semakin semangat untuk bermain, atau mungkin ada sedikit pressure malahan Coach Andri? Yang pertama, kalau kita bicara fans, supporter, posisinya unik gitu. Kenapa saya bilang unik? Proses yang baik ya, ketika tim melakukan proses yang baik, program yang dan lain tanpa hasil yang bagus, itu juga akan menjadi pressure buat kita gitu. Jadi tantangannya seperti itu. Jadi bukan hanya proses atau program yang baik, tapi juga dituntut dengan hasil. Nah, supporter ini kan menjadi salah satu kalau kita di perusahaan mungkin supervisor ya, pengawas kita gitu, supaya kita selalu dengan standarisasi yang tetap sama gitu. Bahwa tuntutan-tuntutan yang diminta supporter itu kan sebenarnya tidak ada yang negatif. Mereka cuma membutuhkan hasil baik, bukan proses yang baik gitu. Tapi proses yang baik dan hasil yang baik itu yang ideal. Tapi kalau misalkan minimal paling jeleknya adalah ketika prosesnya tidak baik tapi hasilnya baik, itu akan menjadi juga satu hal yang positif di mata supporter. Jadi buat saya itu fans dan supporter itu sangat penting untuk dalam satu tim ya. Itu sih menurut saya. Dan sebetulnya juga ekspektasi tinggi dari supporter itu kan niatnya kan baik gitu kan, karena mereka cinta sama klub ini, mereka tuh loyal banget gitu sama Persiba. Itu kan kalau supporter. Kalau dari dalam sendiri gimana nih kecintaannya sama Persiba? Kita akan tes Coach Endro dan Coach Andri lewat game tebak legenda Persiba. Siapa? Iya, ini saya bawa beberapa siluet pemain, kita akan tes ya. Ini kalau teman-teman Pasar Bumi atau CNF pasti mereka sudah tahu ya. Tapi nggak tahu nih kalau Coach Endro sama Coach Andri. Jadi katanya kan Coach Andri udah belajar sejarah Persiba, ya kan? Kita tes nilainya berapa ya? Siap. Nggak boleh dibisikin loh Coach Endro. Aman. Yang pertama, Saya bebas sih. Siapa dulu? Siapa di? Siap. Wahyu Buto. Wahyu Buto. Siapa Coach Andri? Ya, berarti saya harus ikut. Siapa? Wahyu Buto. Iya, oke. Ini adalah Wahyu Wiji. Iya, Wahyu Wijianto ini pemain di musim tahun berapa sih, ingat? Ya, di zamannya ini. Di zamannya. Dari berprestasi. Oke, sampai next. Liga 1. Cepat-cepatan aja deh Oke. siapa yang bisa. Bahaya. Oke, next. Siapakah ini? Ugi. Ugi. Benar. Kok tahu sih kalau ini Ugi, Coach? Ugi itu bagian dari staff kepelatihan development. Oh, berarti ini ya, bahkan Persiba Legend atau Betul. legenda Persiba ini Betul. sampai sekarang juga masih Ya. dilibatkan ya Coach ya. Betul, Salah betul. satunya untuk Staff. ini. Iya. Berarti loyal ya, maksudnya tidak hanya supporternya tapi bahkan pemain-pemain yang dulu pernah bermain di Persiba juga dedikasinya cukup Awal tinggi. 2002 SK saya itu pertama itu mencari mencari mantan pemain yang dia melatih, termasuk Coach Nopendi, semuanya kita coba hubungi. Kalau Coach Nopendi memang terlanjur ada kesibukan dengan pekerjaannya dan tim yang dipegangnya, terus dapatlah Ugi, ada Reja juga, terus sekarang ada Slamet Widodo yang pegang U17-nya sampai semifinal tahun kemarin musim ini. Itu jadi kita tetap mengakomodir, atau bahkan Slamet yang nggak punya lisensi sekarang sudah belajar punya lisensi, dan segitu kita arahkan untuk bantu seperti itu. Demi ya Coach ya. Ya, karena dia termasuk kalau Slamet termasuk tim pemain yang tidak pernah pergi dari Bantul. Terus ngelatihnya juga di Bantul gitu, jadi ngelatih development. Oke. Anaknya juga di Persiba Development juga. Oh, bahkan sampai anaknya. Sampai anaknya Saya di- bayangin di rumah paling bilang, "Kok aku demi lu bapaknya." Gitu ya. Akan Anaknya ku sendiri ya. teruskan warisan sepak bola ini kepadamu. Anaknya di sini. Oke, berikutnya. Berikutnya ini kesayangan saya loh, Coach. Siapakah dia? Ikut saya ini aja. Oh Oh iya. Siapa Coach Andri? Coba siapa ini? Gonzales. Oh, betul. Kenapa Coach Andri langsung bilang, Coach ini saya aja? Kenapa ada apa dengan Gonzales? Karena kan salah satu legend ya, legend yang mungkin bukan mungkin ya, yang sudah banyak supporter dan lain-lain, sudah banyak kasih sesuatu dengan Persiba. Iya, bener banget. Ini dulu zaman SMA itu ya, kalau ketemu Gonzales di jalan rasanya kayak ketemu Lee Min Ho gitu loh. Langsung, yang nganterin foto dulu banyak loh, Coach. Gonzales, anak SMA ini sekarang sudah ibu beranak 2 loh.
Udah ke Argentina dia sekarang ya coach ya. Dia kayaknya nggak inget deh dulu saya ngajakin foto, saya selalu ingat. Oke, next. Siapakah ini? Legend abadi. Selamat itu tuh. Iya, selamat SW. itu, betul. Ini yang akhirnya sekarang dia berkiprah di U17 Betul. Persiba di Betul. development ya. Ya. Sama kayak Uki ya berarti, maksudnya dedikasinya cukup Betul, tinggi. Ugi dari awal terus sekarang ke Kalimantan karena kita harus dukung ya kalau dia karirnya lebih bagus, punya visi bagus, kita arahin. Tapi selama dia mau kembali di Persiba juga kita welcome. Jadi sangat dia punya potensi, punya ini ya, mau belajar di luar nggak apa-apa, nanti balik lagi ke kita, gabung lagi sama kita. Oke. Terbuka dengan lebar. Keren ya coach ya. Jadi memang itulah yang dimaksud bahwa ekosistem sepak bola atau dunia sepak bola itu hal yang kompleks, unik dan tidak hanya soal teknis gitu. Betul. Oke, masih ada satu lagi sebenarnya legendanya kan banyak ya coach ya. Tapi kalau disebutin satu-satu nanti sampai puasa tahun depan. Nggak jadi pagi lagi ya. Nggak jadi ngopi pagi lagi. Oke, ini terakhir siapa yang mau jawab? Kalau kepanjangannya nggak ada, tolong dikoreksi. Fortune kalau nggak salah itu. Fortune Iya. siapa? Fortune kompor kali. Fortune. Fortune apa tuh? Saya taunya Fortune nih. Fortune Udo. Fortune Udo, betul. Ini sebelumnya udah ngapalin ya Coach Andri ya? Dia ngapal. Udah ngapalin atau karena emang ini apakah udah ada bayangan nanti kalau ditanyain gimana ini soal Persiba? Jadi kan yang lebih muda kan pemain asing. Oh iya ya. Iya, Gitu. akan lebih muda itu pemain Oh, asing. berarti dibandingkan- sepakat pemain asing banyak. Boleh. Oh. Kalau naik nanti Liga 2 dengan pemain asing kan kenapa tidak? Oke. Diaminin dulu ya seluruh Bantul ya. Oke. Ini seru sih karena memang 58 tahun perjalanan Persiba Bantul itu ceritanya setiap musim itu macam-macam gitu dari awal bagaimana mereka harus menembus ke liga yang lebih tinggi, ke kelas yang lebih tinggi, kemudian naik turunnya seperti apa. Nah, di usia yang ke-58 tahun ini ada sesuatu yang spesial nggak Coach? Mungkin event tertentu gitu di tanggal 21? Ya, kita rencana tanggal 21 kita ada event match dalam rangka ulang tahun. Jadi rangkaiannya memang dari tanggal 20 dulu. Tanggal 20 kita ada dari event development dari usia grassroots sampai U17 ya di hari Sabtu dan Minggu paginya, terus nanti Minggu sorenya yang senior ya. Jadi sebelumnya malamnya ada doa bersama dulu di tim ya biar kita ada keberkahan di situ. Terus sorenya kita ada match dengan salah satu tim di Jawa Tengah ya. Kebetulan kita punya hubungan baik dengan Persibas. Jadi tahun kemarin kita ke sana gantian mereka yang akan datang ke sini. Boleh ditonton umum nggak ini Coach? Boleh. Oke, nanti akan kita support deh. Oke, sebelum ngopi pagi kali ini berakhir, mungkin ini deh ada yang ingin disampaikan kayak harapan begitu dari Coach Endro ataupun Coach Andri untuk Persiba dan juga pesan kepada masyarakat, terutama mereka yang udah loyal sekali sama Persiba. Coach Endro dulu. Oke, harapannya semoga di usia ke-58 ya nanti Persiba bisa naik kasta lagi ya. Jadi kita keluar dari Liga 3 bisa ke Liga 2. Yang kedua saya minta doa ikhlasnya kepada Persiba fan, ya, supporter, terus dukungan pemerintah, ya semuanya masyarakat Bantul untuk secara ikhlas mendoakan kami, dukung kami, ya agar perjalanan kami lancar, tidak seperti tahun kemarin. Tahun ini bisa lancar dan kita bisa memenuhi target kita lolos Liga 2. Amin. Semoga harapan dan doa ini terkabul dan juga berkat dukungan supporter Persiba gitu ya Pak Sandra. Kalau untuk Pak Andri? Ya mungkin hampir sama ya Bud. Mudah-mudahan proses yang baik, usaha yang baik, harapannya kita mendapatkan hasil yang baik pula, yaitu lolos ke Liga 2 Coach. Itu harapan semua orang ya, bukan hanya di tim. Terus untuk masyarakat sudah pasti minta dukungannya dan minta doa terbaik untuk kita, awasi kita ketika kita memang kurang, kritik kita,
Tapi yang pasti doa terbaik dan dukungan itu yang paling penting. Ya, mudah-mudahan jalan kita untuk target tahun ini tercapai. Seperti itu. Liga 2, amin. Amin. Kita aminin semua yang kenceng ya, sedulur Bantul. Semoga perjalanan Persiba di musim ini untuk mengikuti Liga 3 atau Liga Nusantara lancar jaya. Amin. Kemudian bisa lolos ke Liga 2 ya kan. Dan kita kawal bersama ya sedulur Bantul ya, agar klub kebanggaan kita ini bisa kembali meraih kejayaannya, karena pasti akan sering di-compare ya kan Coach. Tapi apapun itu, ini adalah klub kebanggaan. Ya. Dan semoga tidak hanya berhenti di 58 tahun, tapi bisa nanti ke tahun ke-70, 80, 2 abad, 3 abad begitu. Iya. Oke, dan tidak terasa ini ngopi pagi kita sudah sampai di segmen terakhir. Ngobrolnya asik banget ya Coach ya. Kayaknya nanti kapan-kapan ngobrol lagi bisa ya Coach ya? Asal nggak kapok aja sih. Oke. Lihat nanti. Oh, lihat nanti lolos atau enggak? Datang sini lolos gitu ya. Oh, datang ke sininya pas lolos gitu. Terima kasih sedulur Bantul sudah menyimak ngopi pagi kali ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe Bantul TV dan juga follow media sosial resmi pemerintah Kabupaten Bantul, ada di IG-nya Pemka Bantul, TikTok sama juga, dan X dan Facebook, Thread juga ada. Sampai jumpa di ngopi pagi berikutnya.